Apa kabar? Senang berjumpa dengan Anda. Saya Pendeta Song Taigen dari Gereja Samil. Dalam sesi ke-11 hari ini, kita akan sama-sama membahas Surat Roma pasal yang ke-13. Tema hari ini adalah kenakan perlengkapan senjata terang. Sebelumnya, kita akan membaca sebuah ayat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari ini kita akan membahas sampai ayat ke-14. Mari kita baca satu persatu. Menurut Anda, siapakah yang memberi kontribusi terbesar dalam kelangsungan kekristenan? Siapakah yang memiliki sumbangsih terbesar selain Tuhan Yesus? Karena Ia adalah kekristenan itu sendiri dan adalah pendiri gereja. Pencipta berbeda dengan pendiri, bukan? Yang dimaksud pencipta adalah orang yang menemukan pertama kali, sedangkan pendiri adalah orang yang membangun gereja setelah itu. Jadi, ungkapan ibadah penciptaan gereja itu salah, dan yang benar adalah ibadah pendirian gereja, karena Yesuslah pencipta gereja. Selain Yesus, salah satu orang yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan kekristenan adalah Paulus. Sampai di sini mungkin mudah dimengerti, tetapi siapakah orang yang berpengaruh kedua? Mungkin Anda sudah memikirkannya di dalam hati. Jawabannya adalah Agustinus. Hidup keluarga Agustinus kurang beruntung. Ayahnya bukan orang percaya, tetapi ibunya adalah orang beriman. Ibunya bernama Monica. Mungkin Anda mengingat nama terkenal ini. Agustinus adalah orang yang jenius. Namun, karena keadaan keluarganya yang sulit, ia tidak bisa menerima pendidikan yang cukup. Ia memilih jalan yang menyimpang di usia mudanya. Di usia 17 tahun, ia memiliki anak di luar nikah. Tidak hanya itu, ia juga sering mendatangi tempat prostitusi di Italia, dan karena ia orang yang cerdas, ia sangat tertarik dengan filosofi Helenisme dan berpegang pada banyak gagasan di masa mudanya. Tetapi Monica tidak menyerah dan terus berdoa untuk putranya. Karena itu, ada ungkapan yang terkenal dalam keuskupan, jika sang ibu berdoa, anaknya tidak akan gagal. Sepertinya itu ungkapan yang benar sekali. Banyak anak terhilang yang kembali, karena ibunya tidak pernah menyerah dan terus berdoa dengan berlutut dan menangis. Saat Agustinus sedang berjalan di sebuah gang kecil di Italia dalam keadaan mabuk, tiba-tiba terdengar suara dari balik pagar tembok yang berbunyi, "Tolle lege, tolle lege." Ternyata itu adalah suara nyanyian anak-anak. Tetapi karena anugerah Tuhan dan jawaban dari doa ibunya, suara itu terdengar seperti guntur bagi Agustinus. Ia bergegas pulang dan mulai membuka Alkitabnya. Firman yang terbuka saat itu adalah ayat yang terkenal. Mari kita membacanya sampai ayat yang ke-14. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya.
Hari sudah jauh malam, tetapi hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Inilah firman yang dibaca oleh Agustinus saat itu. Suara yang ia dengar di gang kecil saat mabuk itu adalah lirik lagu anak-anak yang berbunyi tolle lege, dan ini adalah bahasa Latin. Arti dari perkataan itu adalah, lihatlah, bacalah, ambillah, bacalah. Mungkin pesan ini mengandung arti yang sangat jelas bagi orang-orang di zaman ini yang hidupnya jatuh ke dalam berbagai godaan visual maupun godaan perasaan. Bukalah dan bacalah. Ini adalah saat di mana kita perlu tantangan untuk membuka dan membaca firman Tuhan. Saya percaya bahwa program belajar Alkitab yang dibuat oleh CGN TV agar kita bisa bertemu seperti ini adalah berkat bagi saya dan juga bagi saudara sekalian. Karena itu, mari kita kembali membaca ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Di sini ada kalimat waktu sekarang dan bangun dari tidur. Saudara, ada dua konsep tentang waktu. Saudara pernah mendengar tentang Kronos dan Kairos, bukan? Kita dapat memahami firman ini dengan lebih jelas jika mengerti arti dari waktu Kronos dan Kairos ini. Gereja Samil berdiri pada 1 Maret 1954, termasuk kategori apakah pernyataan tadi? Itu adalah pernyataan kronologis, sehingga termasuk dalam Kronos. Tetapi, bagaimana jika kita mengungkapkan waktu yang sama seperti ini? 1 Maret 1954 adalah saat di mana seluruh bangsa mengalami kesusahan dan kemiskinan. Ini lebih dari sekedar kronologi, melainkan tanggal yang mengandung arti dan nilai zaman. Hal ini biasa disebut dengan waktu yang mengandung arti kairos, waktu sekarang, dan saatnya telah tiba. Dalam ayat 11 mengandung arti seperti ini. Tetapi dalam kalimat saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun terkandung dua premis. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun. Berarti seseorang sedang tidur atau sudah mati. Kalimat itu mengungkapkan dua hal ini. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Lebih dekat di sini bukan berarti hampir tiba, melainkan mengandung arti telah tiba di sisi saya. Karena itu, hal ini mengandung arti seperti akhir. Orang dunia sering berkata seperti pertama kali saat bersulang. Tetapi kita sebagai umat Kristen selalu berpikir seperti akhir. Seperti ini adalah hari terakhir hidup saya. 2000 tahun lalu pun waktu akhir sudah dekat. Dan saat ini pun sudah dekat. Karena itu, setelah peristiwa salib, kita selalu membahas tentang akhir zaman. Kita sudah menerima kemenangan dalam salib Kristus. Jadi apa yang tersisa bagi kita? Yang tersisa adalah D-Day. V-Day dan D-Day, yaitu hari penentuan.
Ada ungkapan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ini bukan hanya pernyataan yang samar, seperti yang dikatakan dalam ayat 11. Mari kita baca sekali lagi, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Ini adalah waktu Kairos. Perhatikan bahwa di sini ada pernyataan, sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Apakah arti dari pernyataan keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya? Ada 3 kala dalam keselamatan. Keselamatan sudah selesai saat Yesus disalibkan, bukan? Sekarang pun, ini sedang dalam proses menuju kesempurnaan. Kesempurnaan di masa depan berbicara tentang keselamatan yang belum terjadi saat ini, tetapi sudah diberikan oleh Yesus di kayu salib. Walau proses ini masih berlangsung saat ini, tetapi sudah ada kepastian bahwa ini akan selesai dengan sempurna. Perjalanan ini terasa masih panjang, jauh, dan berat, bukan? Perasaan jauh dan berat ini timbul karena kelemahan kita saat melalui sebuah proses. Ada banyak masalah, pencobaan, dan penderitaan. Inilah yang dikatakan dalam ayat 13 tentang hal ini. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nasihat ini tidak muncul begitu saja, tetapi hal-hal ini adalah pertarungan yang selalu ada di dalam diri kita. Ini adalah peperangan yang terjadi dalam diri kita, dan kita tertipu. Kita tertipu dan merasa mengapa masalah dan godaan tidak pernah berhenti di dalam diri saya. Karena itu, ada orang-orang yang imannya berubah ke arah seperti ini. Sebenarnya, saya juga tidak menentang hal itu, tetapi sebenarnya semua pertarungan adalah antara kita dengan roh jahat. Jadi, musuh kita bukan berada di dalam, melainkan pertarungan dengan pihak luar. Saya akan memberikan sebuah contoh. Ada seseorang yang tinggal di gurun pergi ke Amerika Serikat dan menginap di sebuah hotel. Ia melihat bahwa air yang begitu berharga di gurun bisa mengalir deras hanya dengan menyalakan keran air. Kemudian ia melepas keran itu dan mencurinya. Seolah-olah hanya dengan keran itu, air bisa mengalir deras di tengah gurun. Itu pemikiran yang salah, bukan? Ia tidak bisa mendapatkan air hanya dengan membawa keran saja. Tetapi apakah masalahnya? Diperlukan pipa yang menghubungkan dengan sumber air. Dan jika pipa ini bermasalah, itu bukanlah peperangan di dalam diri, melainkan di luar diri kita. Tapi kita selalu melupakan pertarungan dengan roh jahat dan hanya berfokus ke peperangan internal. Ada saatnya iman kita terbawa ke arah itu, dan saat itu kita sedang tertipu. Karena itu, dalam ayat 12 ada perkataan seperti ini, hari sudah jauh malam,
telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Di sini muncul kata perlengkapan senjata. Kapankah orang memakai perlengkapan senjata? Saat piknik atau saat beristirahat? Tidak. Perlengkapan senjata dipakai saat kita berperang. Itu dipakai sebagai persenjataan saat orang menghadapi peperangan dengan pihak luar. Karena itu, topik terpenting di sesi ini adalah kenakan perlengkapan senjata terang. Perlengkapan senjata selalu mengandung konsep peperangan. Lalu, apakah makna dari perlengkapan senjata perang? Untuk mengetahuinya, kita akan memasuki kitab Efesus. Mari kita membaca Efesus 6 ayat ke-10 sampai 15. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di sini, apa yang diperlukan untuk melawan tipu muslihat iblis, perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah di sini dan perlengkapan senjata terang sama-sama mengandung konsep peperangan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini. Di sini muncul kata gelap. Kata gelap ini juga mengandung arti kotor. Berarti kita berperang melawan hal yang kotor, tetapi ada ancaman unik dalam keimanan gereja Korea. Akhir-akhir ini mulai muncul kecenderungan untuk mengarah pada pembenahan diri. Contohnya, pemulihan diri. Saya tidak sepenuhnya menentang hal ini. Namun kita tidak boleh melalaikan atau melewatkan hal mendasar yang paling ditekankan di dalam Alkitab. Hal mendasar itu adalah kita sedang berperang. Melawan apa? Melawan roh jahat. Ini membuat kita terus kehilangan pemahaman tentang peperangan. Umat Kristen terlalu mengabaikan adanya kegelapan dan hidup dengan melupakan konsep itu. Karena itu, firman hari ini mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini. Di sini muncul kata gelap. Musuh kita adalah roh jahat. Karena itu, pembenahan diri saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Kita harus mengingat bahwa kita sedang berperang melawan roh jahat dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, seperti memperbaiki pipa yang terputus. Ini harus menjadi poin terpenting dari iman kita. Di sini, Tuhan menyuruh kita memakai apa? Perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita harus memahami kata supaya di sini. Ada dua panggilan umat Kristen yang tidak boleh kita abaikan. Yang pertama adalah panggilan pribadi. Kita mengakui Yesus secara pribadi dan merespon panggilannya secara pribadi. Dan panggilan kedua yang banyak diabaikan, yaitu panggilan komunitas atau panggilan gereja. Sebenarnya, gereja adalah milik Tuhan dan kita hanya mendapatkan peran masing-masing. Jadi, secara lebih mendalam, kita dipanggil menjadi satu tubuh dengan Kristus sebagai kepalanya. Di sini, kita menemukan perubahan besar dalam pola pikir. Di zaman Romawi, orang berdiri membentuk 3 barisan, kemudian berperang. 3 barisan ini memiliki nama yang berbeda dan menggunakan 2 jenis perisai.
yaitu perisai tangan dan perisai tubuh. Perisai tubuh berukuran sekitar 1,2 meter dan perisai tangan berdiameter 70 cm. Agar tidak mengurangi mobilitas, pasukan Romawi menggunakan dua jenis perisai ini. Tetapi yang paling penting adalah menentukan cakupan dari masing-masing barisan. Jika satu sudut saja terjatuh, maka seluruh barisan tersebut akan terjatuh. Sehingga untuk melindungi barisan, semua prajurit harus berdiri teguh di posisi masing-masing. Jika ada satu bagian saja yang kosong, maka semua akan kalah. Kita memiliki dua jenis panggilan, yaitu pribadi dan komunitas. Surat Roma yang kita bahas pada hari ini menekankan pada panggilan secara komunitas. Hal apakah yang diusik oleh iblis? Iblis tidak akan mengusik logika, karena mereka tidak akan bisa menang. Jadi bagian apakah yang diusik? Iblis mengusik emosi kita. Strategi utama iblis dalam mengacaukan komunitas adalah dengan rasa tersinggung dan amarah. Ada hal universal menarik yang dimiliki oleh orang Korea maupun orang luar, yaitu siapa yang mengatakannya lebih penting dari apa yang dikatakannya. Karena itu, iblis merusak kepercayaan orang, membuat mereka marah dan tersinggung satu sama lainnya. Hingga akhirnya kelompok itu terpecah. Pekerjaan iblis adalah membuat kita meninggalkan tugas yang Tuhan percayakan. Ada sebuah gereja yang terkenal karena kejatuhannya. Gereja manakah itu? Gereja Korintus yang tertulis dalam Alkitab dan terpecah belah. Banyak orang yang disuruh berperang dengan sepenuh hati dan tenaga, tetapi karena terlalu lama, para jemaat merasa lelah dan akhirnya berhenti. Saya sudah tidak mau melakukannya. Anda lakukan saja sendiri. Karena itu, Rasul Paulus menuliskan ayat yang terkenal, yaitu 1 Korintus 4, ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Di sini digunakan kata misterion, yang berarti rahasia akan terbuka bagi yang dipercaya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dapat dipercayai di sini bukan dalam artian samar, yaitu orang yang sekedar mematuhi perkataan tuannya atau melakukan yang terbaik. Arti dapat dipercayai dalam surat dari Paulus ini adalah seperti papan tanda jalan yang diletakkan di lereng gunung yang sepi, yang tetap berdiri walaupun hujan ataupun salju datang. Pengembara atau musafir yang jarang melewatinya bisa melihat tanda itu dan tidak tersesat. Jika papan jalan itu bertanya, "Mengapa aku diletakkan di sini? Aku menghadapi badai setiap hari dan jarang orang datang kemari." Peran itu tidak diberikan kepada sembarangan orang. Apakah guru akan memberikan tugas yang sulit kepada anak yang kurang pandai? Tentu saja tidak. Tugas yang sulit pasti akan diberikan kepada murid yang pandai. Kita tidak boleh mengabaikan panggilan sebagai komunitas. Perlengkapan senjata Allah yang saya tekankan hari ini sebenarnya berarti mengenakan Kristus sebagai pakaian. Berarti berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Semua itu adalah istilah dan perlengkapan yang dipakai dalam peperangan. Dan kita harus memenangkan peperangan dengan musuh dari luar. Pertemuan berikutnya akan menjadi sesi terakhir pembahasan tentang Kitab Roma. Di pertemuan selanjutnya,
saya akan membahas tentang 3 permintaan dari Paulus. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.